Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, izhar halki. Yang kedua, ikhfa hakiki. Yang ketiga, idgham. Dan yang terakhir adalah iklab. Baik, kita akan mencoba membahas tentang izhar halki. Apa sih izhar halki? Secara bahasa, izhar artinya jelas. Jelas di sini maksudnya adalah tanpa dengung. Jadi membaca nun sukun atau tanwinnya harus jelas. Kemudian halki memiliki arti tenggorokan. Kenapa kok dinamakan halki? Karena huruf-huruf izhar tempat keluarnya dari tenggorokan. Ada berapakah huruf izhar halki? Huruf izhar halki ada 6. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua ha. Kedua-duanya ini tempat keluarnya adalah tenggorokan bagian bawah. Kemudian huruf yang ketiga dan yang keempat adalah ha dan a. Di manakah tempat keluarnya? Tempat keluarnya adalah tenggorokan bagian tengah. Coba nanti kita dirasakan ya di rumah ya, bagaimana mengucapkan ha. Apa sih yang bergerak di tenggorokan kita? Kemudian huruf yang kelima dan yang keenam adalah ro dan kho. Tenggorokan bagian atas. Ro, ringan sekali. Ro dan kho. Nah, itu yang dimaksud dengan izhar halki. Izhar artinya jelas, halki adalah tenggorokan. Kemudian apa saja contohnya? Bagaimana cara membaca tanwin bertemu dengan ain, dengan ha, dan seterusnya. Mari kita coba mempelajari huruf-huruf tersebut. Baik, kita akan mencoba membaca contoh izhar halki. Bisa diperhatikan pada tulisan berikut. Kita akan membaca, silahkan dianalisa huruf izhar apa yang saya baca. An'amta, an'amta, an'amta. Membacanya tidak perlu didengungkan, tapi tidak seperti orang kaget, karena ada beberapa teman kita yang membaca izhar halki seperti orang kaget. Contohnya an'amta, an'amta, tidak sampai seperti orang kaget. Biasa saja, tapi tidak perlu didengungkan. An'amta, apa huruf izharnya? Benar sekali, nun sukun bertemu dengan ain. Contoh berikutnya, sahirin alimin, sahirin alimin. Kasrotainnya dibaca jelas, bertemu dengan ain, tidak perlu dibaca dengung. Sahirin alimin. Berikutnya, min ghislinin, min ghislinin, min ghislinin. Perlu diperhatikan bahwa ghain memiliki sifat isti'la. Jadi ketika berharokat kasroh, sifat isti'lanya lisan terangkat tetap diperlihatkan. Min ghislinin, nun sukun bertemu dengan ghain. Lagi-lagi tidak usah didengungkan. Yang kedua, yang berikutnya adalah syai'in alimin, syai'in alimin. Berikutnya, fa'in khiftum, fa'in khiftum, fa'in khiftum. Nun sukun bertemu dengan kha. Berikutnya, Qur'anan Arabiyan. Oke, fathatain bertemu dengan ain. Berikutnya adalah pada kalimat min ghafurin, min ghafurin, min ghafurin. Nunnya dan ghainnya dibaca jelas tanpa dengung. Nidaan khafiyan, nidaan khafiyan, nidaan khafiyan. Huruf izhar apa pada bacaan berikut? Benar sekali, huruf izharnya adalah kha. Tanwin bertemu dengan kha. Kemudian berikutnya, min ghairi su'in. Nun sukun bertemu dengan ghain. La ajran ghaira,
la ajran ghaira. Tanwin bertemu dengan ghain, tetap tanpa dengung. Min khaufin, min khaufin, min khaufin. Tanwin bertemu dengan kha, sama tanpa berdengung. Yang terakhir, maqamin aminin, maqamin aminin, maqamin aminin. Nah, itu dia contoh-contoh izhar halki. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca surat Ali Imran ayat 28. Setelah itu nanti kita menganalisa tajwid bab izhar halki. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim.